Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai optik dan alat optik. Kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri, Raden Gilang Andia, dan saya Rizal Jidan Ramadan. Saya Yahya. Saya Rizky Muhammad Ridwan. Dan saya Jainul Mubarak. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Lanjut ke pembahasan optik dan alat optik. Apa sih alat optik itu? Yaitu optik adalah suatu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya. Nah, alat optik ini gunanya untuk memudahkan hidup manusia dalam melihat atau mengabadikan segala sesuatu. Melalui alat optik, kamu bisa menikmatinya dan keindahan alam dan mengabadikannya momen-momen terbaik dan memperjelas objek-objek kecil. Nah, kan optik itu dalam bahasa Latinnya memiliki arti tampilan dan merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai interaksi cahaya dengan sesuatu yang memiliki massa atau materi. Optik terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan optik fisis. Nah, optik geometri secara singkat adalah penjabaran peramban cahaya sebagai vektor melalui gambar, dan fisis merupakan penjelasan optik geometri berdasarkan penjabaran matematis sehingga ukuran serta posisi objek dapat lebih jelas. Selanjutnya, adapun namanya alat optik. Apa sih alat optik? Alat optik adalah sebuah alat yang komponennya terdiri dari benda optik seperti lensa, salat optik, atau prisma dan cermin. Nah, prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan prinsip pembentukan cahaya dan pembiasan cahaya. Nah, perkembangan zaman teknologi juga telah membawa dampak positif. Begitu pula yang terjadi dalam perkembangan ilmu optik. Perkembangan teknologi telah tergantikan berbagai alat elektronik dari ukuran besar menjadi ukuran sangat kecil. Teknologi ini disebut dengan teknologi nano. Nah, alat optik itu di sini kami itu akan membahas 5 alat optik. Apa aja? Yang pertama mata, kedua loop, 3 kamera, teropong, dan mikroskop. Nah, sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus alat optik. Rumus alat optik yang pertama yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S adalah jarak benda ke lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa, dan F adalah jarak fokus ke lensa. Yang mana akan melanjutkannya ke rumus kedua, yaitu P sama dengan 1/F. Dengan P sama dengan kekuatan atau daya lensa, dan F adalah jarak fokus lensa. Nah, lanjut aja ke alat optik yang pertama, yaitu mata. Nah, mata adalah salah satu alat optik. Kenapa masuk ke dalam alat optik? Ya karena dalam pemakaian sehari-hari, mata itu butuh berbagai benda optik seperti lensa. Lalu, adapun gambar yang saya cantumkan di sini, yaitu di sini itu adalah jarak pandang mata. Sebagai dasar, untuk tampilan non diperbesar 1 kali pembesaran dari sebuah objek telah ditetapkan secara standar internasional jarak pandang 250 mm objek dengan mata telanjang. Itu yang gambar biru itu, yaitu dengan batas resolusi mata manusia pada jarak itu sekitar 75 mikron. Tanpa bantuan teknis, pembesaran objek dapat dicapai dengan jarak pandang yang lebih kecil. Adapun bagian-bagian pada mata dan fungsinya, apa aja sih? Di sini ada 5 bagian pada mata. Yang pertama, ada kornea. Kornea merupakan bagian mata yang melindungi permukaan mata dari kontak dengan udara luar. Yang kedua, iris. Iris adalah selaput tipis yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan cahaya dalam pembentukan bayangan. Yang ketiga, lensa, yaitu bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada retina. Yang keempat, retina. Retina berfungsi sebagai layar untuk menangkap
bayangan benda. Di tempat ini terdapat simpul-simpul syaraf optik. Yang kelima dan yang terakhir adalah otak ciliat yang berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata. Yud, cara kerja mata. Bagaimana cara mata bekerja? Secara sederhana, sebagai alat optik, mata membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Lalu, cara kerjanya, yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Lalu, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata, dan kornea dan lensa mata itu membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan kepada retina. Nah, fotoreseptor pada retina ini mengkonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Terus, gelombang elektrik ini melalui syarat optik menuju otak, dan terakhir adalah otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Lanjut. Cacat pada mata. Nah, cacat pada mata ini ada 3 jenis cacat yang diakibatkan oleh kemampuan akomodasi cahayanya, yaitu miopia, presbiopia, dan hipometropia. Yang pertama itu mata normal. Mata normal atau emetropia merupakan mata yang masih dalam keadaan normal. Dapat dikatakan normal jika jarak penglihatan tak terhingga dan memiliki titik dekat sejauh 25 cm. Terus kedua, rabun jauh atau miopi. Nah, miopi ini keadaannya di mana jarak pandang mata terbatas atau dengan kata lain kurang dari kata tak hingga. Kondisi ini terjadi karena lensa mata tidak bisa menjadi pipih. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara bantuan lensa cekung yang dapat menyebabkan cahaya. Dalam perhitungannya, cacat miopi ini dapat dihitung dengan persamaan dengan rumus 1/f. F itu. Lalu ada juga rabun jauh. Nah, rabun jauh ini rabun dekat yang ketiga. Yang ketiga rabun dekat atau hipermetropia. Hipermetropia merupakan kebalikan dari kondisi miopi, di mana memiliki jarak pandangnya yang tak hingga, tetapi titik terdekatnya lebih dari 25 cm. Dan yang terakhir adalah rabun jauh dan dekat, atau disebut juga presbiopia. Merupakan gabungan dari cacat miopi dan hipometropia, di mana jarak pandang dan jarak terdekat penglihatannya kurang diakibatkan oleh melemahnya daya akomodasi. Nah, kondisi ini juga dapat dibantu dengan penggunaan lensa cembung dan cekung. Lanjut. Nah, lanjut saja kita membahas contoh soalnya dengan alat yang membahas alat optik. Oke, akan saya bahas soalnya yaitu Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik 50 cm. Nah, jika ingin membaca dengan jarak normal 20 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai, Reni? Nah, langsung aja kita bahas. Yang diketahui adalah S sama dengan 25 cm, S aksen sama dengan minus 50 cm. Tanda negatif pada di sini yaitu menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Yang ditanyakan adalah P-nya, yaitu kekuatan lensanya. Berapakah kekuatan lensanya? Langsung aja masukkan ke rumus, yaitu rumusnya 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita masukkan dengan angka yang tadi yang diketahui, yaitu 1/f sama dengan 1/25 dikurangi 1/50. Kenapa dikurangi? Karena ada tanda negatif tadi. Langsung saja hasilnya yaitu 1/f sama dengan 1/50. Jadi F sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Langsung saja dimasukkan ke rumus yang kedua, yaitu P sama dengan 1/f. 1 menjadi 1/0,5. Dan hasilnya adalah 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai si Yulisa adalah 2 dioptri.
Yang selanjutnya adalah kamera. Kamera ini merupakan salah satu alat optik di mana alat optik ini dapat memindahkan atau mengambil gambar dan disimpan dalam bentuk file atau film dan bisa juga di print out. Nah, eh, dalam perkembangannya, kamera memiliki banyak jenis dan setiap jenisnya tersebut memiliki komponen yang berbeda. Tapi di setiap kamera memiliki komponen yang sudah pasti ada gitu. Komponen-komponen utama yang dipastikan ada dalam setiap jenis kamera. Yang pertama itu ada lensa cembung. Nah, lensa ini eh, berfungsi untuk mengatur fokus dengan cara mengatur jarak antara cermin di dalam lensa. Lalu yang kedua ada film atau sensor. Nah, film ini itu berfungsi untuk sebagai tempat di mana bayangan direkam dan dapat dilihat secara langsung. Terdapat perbedaan sensitivitas dari film ini yang dinyatakan dalam bentuk ISO. Semakin besar ISO, semakin banyak cahaya yang terekam pada film. Namun, semakin besar ISO juga dapat mempengaruhi hasil dari foto tersebut, yaitu akan terdapat banyak bintik-bintik putih. Lalu yang ketiga ada diafragma atau aperture. Nah, diafragma atau aperture ini adalah besar kecilnya bukaan lensa, di mana semakin besar bukaan lensa, semakin banyak cahaya yang masuk, sehingga hasil foto pun akan semakin terang. Lalu yang keempat ini berkaitan dengan pencahayaan lagi, yaitu shutter. Nah, semakin lama shutter, jadi shutter itu adalah seberapa lama sensor terbuka dan menerima cahaya dari luar. Nah, semakin banyak atau semakin lama shutter terbuka, semakin banyak cahaya yang masuk sehingga foto yang dihasilkan pun semakin terang. Gitu. Lanjut ada prinsip kerjanya, yaitu ketika tombol foto atau tombol shutter ditekan, diafragma akan terbuka dan cahaya yang melewati objek foto akan masuk melalui lensa dan kemudian akan dibentuk bayangan pada film. Nah, berikut ada ilustrasinya, di mana objek akan selalu berada di depan lensa. Lalu di sini ada perbandingan kamera dan mata. Yang pertama ada perbedaan mata dan kamera. Yang pertama, mata memiliki daya akomodasi, sementara pada kamera tidak. Dan yang kedua, kamera memakai pergeseran lensa. Lalu ada beberapa kemiripan antara mata dan kamera. Yang pertama, kamera dan mata sama-sama memiliki lensa dan sama-sama lensa berjenis cembung. Lalu yang kedua, kamera memiliki aperture dan di mata memiliki pupil, di mana kedua komponen tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Lalu yang ketiga, di kamera memiliki diafragma dan mata memiliki iris, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Dan yang terakhir, di kamera memiliki field dan mata memiliki retina, di mana kedua komponen tersebut sama-sama memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat terbentuknya bayangan. Lanjut kita ke contoh soal sebagai berikut, yaitu Zaini akan memfoto sebuah objek dengan jarak 2,5 meter. Artinya ada objek berjarak 2,5 meter yang akan difoto oleh Zaini menggunakan kamera. Nah, kamera yang digunakan atau lensa yang digunakan tersebut adalah 50 mm. 50 mm ini untuk memfokuskan objek yang tak hingga. Nah, pertanyaannya, berapa jauh lensa kamera yang harus digeser agar dapat memfokuskan objek foto tersebut? Nah, dari soal tersebut, dapat diketahui S aksen atau jarak tak hingganya yaitu 50 mm dan S yaitu jarak objek fotonya adalah 2,5 meter. Dan yang ditanyakan adalah geseran lensa. Hal pertama yang harus diketahui adalah
menentukan bayangan dari objek. Di sini kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di awal, yaitu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kita tinggal masukin angka yang sudah kita ketahui tadi dan diperoleh hasil dari bayangan dari objeknya adalah 51,02 mm. Maka lensa yang harus digeser itu sejauh S aksen dari bayangan dari objek dikurangi S aksen dari fokus lensa, yaitu 51,02 mm dikurangi 50 mm sama dengan 1,02 mm. Alat optik yang selanjutnya adalah loop. Loop, kaca pembesar, surya kanta merupakan alat yang sama. Loop bisa dibuat untuk mengamati suatu ukuran yang kecil yang tidak jelas dilihat oleh mata telanjang. Kita tahu loop itu sering kita jumpai di berbagai macam film detektif seperti Sherlock Holmes dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan berfokus pada loop itu sendiri. Apa itu loop? Loop atau biasa disebut kaca pembesar ialah kaca dengan lensa cembung yang memiliki titik fokus yang dekat dengan lensanya. Digunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari aslinya. Cara menggunakan loop. Ada dua cara, yaitu dengan cara dan keadaan. Menggunakan loop dengan keadaan mata terakomodasi. Apa itu mata terakomodasi secara maksimum? Yaitu dengan cara memandang objek pada titik dekatnya atau otot siliaris bekerja maksimum untuk menekan lensa agar membentuk secembung-cembungnya dengan rumus M sama dengan Sn per F tambah 1. M di sini melambangkan pembesaran loop, Sn di sini melambangkan titik dekatnya mata normal, sedangkan F sendiri melambangkan fokus pada loop itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menggunakan loop dengan keadaan maka tidak terakomodasi. Apa itu? Itu suatu keadaan dengan cara memandang objek berada pada titik jauhnya atau otot siliaris tidak bekerja dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya. Hampir sama dengan rumusnya dengan akomodasi maksimum, cuma di sini tidak ditambahkan dengan angka 1. Bisa dilihat di sini dengan rumus M sama dengan Sn per F. Selanjutnya bagaimana contoh soal alat optik loop itu sendiri. Di sini ada soal yang berbunyi sebuah loop memiliki jarak fokus 5 cm digunakan untuk melihat onderdil jam tangan. Maka pembesaran bayangan yang terlihat dengan mata terakomodasi maksimum adalah, kita masukkan saja rumus yang barusan yang terakomodasi secara maksimum, yaitu dengan rumus M sama dengan Sn per F tambah 1. Di sini sudah diketahui bahwa fokus itu 5 cm, sedangkan Sn itu jarak maksimum kita melihat, manusia normal melihat, yaitu sejauh 20 cm. Kita langsung substitusikan saja. Sn-nya yaitu 25, F-nya yaitu 5 ditambah 1, 25 bagi 5, 5 ditambah 1 yaitu 6. Jadi hasilnya 6 untuk bisa fokus pada jarak 5 cm. Oke teman-teman, lanjut ke alat optik berikutnya yaitu teropong atau teleskop. Apa sih teropong atau teleskop itu? Teropong atau teleskop itu merupakan alat untuk melihat benda-benda yang jauh agar terlihat lebih jelas. Teropong terdiri atas dua buah lensa positif. Satu lensa mengarah ke objek yang disebut dengan lensa objektif, dan yang satu lensa mengarah pada mata yang disebut dengan lensa okuler. Lanjut ke prinsip kerja teropong atau teleskop.
Prinsip kerjanya yaitu lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Oleh karena itu, jarak antara objektif dan okuler dapat diubah-ubah. Panjang teropongnya adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Lanjut. Jadi berikutnya yaitu macam-macam teropong. Untuk macam-macam teropong dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teropong bintang dan yang kedua teropong bumi. Apa teropong bintang itu? Teropong bintang itu adalah alat optik yang digunakan untuk menangkap benda-benda yang sangat jauh. Untuk teropong bintang ini adalah teropong yang digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di langit. Teropong bintang ini terdiri dari sebuah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif dengan diameter jarak fokus besar. Sedangkan okulernya adalah cembung dengan jarak fokus pendek. Yang kedua yaitu teropong bumi. Apa teropong bumi itu? Teropong bumi digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di bumi. Jenis teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi yang sangat jauh. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang nampak lebih jelas, lebih dekat, dan terbalik. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan. Pembentukan bayangan pada alat ini dapat dilihat dalam gambar berikut. Next. Teropong bumi. Kita bisa melihat teman-teman gambar tersebut. Cara kerjanya yaitu teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif yang terdiri atas lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik dipergunakan untuk membalik bayangan, sehingga bayangan akhir yang terbentuk menjadi tegak. Fokus lensa objektif teropong bumi lebih besar dari fokus lensa okulernya atau FOB. Lanjut ke jenis teropong berikutnya yaitu teropong bintang. Teropong bintang itu digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Proses pembentukannya yaitu dengan bayangannya terlihat bahwa sinar pertama kali datang dari jarak yang tak hingga pada titik T. Bayangan terletak pada fokus objektif, di mana fokus objektif atau FOB berimpit dengan fokus okuler. Karena T terletak pada fokus okuler, maka bayangan akhir T terbentuk pada jarak yang tak hingga. Lanjut. Kita lanjut ke contoh soal tentang teleskop atau teropong. Ada sebuah persoalan, yaitu suatu teropong bintang terdiri dari 2 lensa cembung. Lensa cembung yang berjarak lebih jauh dari mata pengamat dinamakan lensa objektif. Dan lensa cembung yang berjarak lebih dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa okuler. Panjang fokus lensa objektif adalah 400 cm. Dan panjang fokus lensa okuler adalah 20 cm. Jika pengamat normal dan berakomodasi minimum, tentukan A. Pembesaran total teropong bintang. B. Jarak antara lensa objektif dengan bayangan yang dihasilkan lensa. C. Jarak antara bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan lensa okuler. D. Jarak antara kedua lensa cembung. Cara pembahasannya. Bila diketahui panjang lensa objektif tersebut adalah 400 cm. Terus panjang lensa okulernya adalah 20 cm. Jika mata berakomodasi minimum karena bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa objektif berada tepat di titik fokus kedua lensa objektif dan titik fokus pertama lensa okuler. Pembahasan jawaban A. Yaitu
pembesaran total teropong bintang M. Rumus pembesaran teropong bintang ketika mata berakomodasi minimum adalah M sama dengan FOB dibagi FOK. Jadi M sama dengan 400 cm dibagi 20 cm. Maka hasilnya adalah 20. Jadi pembesaran total yaitu 20 kali bayangan akhir bersifat maya dan terbalik. Lanjut ke pembahasan jawaban B. Untuk B, jarak bayangan dari lensa objektif atau SOB. Jika mata pengamat berakomodasi minimum, maka jarak bayangan dari lensa objektif SOB sama dengan panjang fokus lensa objektif sama dengan panjang fokus lensa okuler. Jadi FOK sama dengan 20. Jadi SOB sama dengan panjang fokus lensa objektif. FOB sama dengan 400 cm. Jadi 4 meter. Jawaban C. Ditanyakan jarak benda dari lensa okuler atau SOK. SOK sama dengan panjang fokus lensa okuler. Nah, di pertanyaan tersebut adalah panjang lensa okulernya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Pembahasan jawaban D. D. Panjang teropong bintang. Jarak antara kedua lensa cembung sama dengan panjang teropong bintang L sama dengan panjang fokus lensa objektif FOB ditambah panjang fokus lensa okuler. Jadi FOK total yaitu 400 cm ditambah 20 cm sama dengan 420 cm. Cukup sekian pembahasan mengenai teleskop. Yang selanjutnya pembahasan mengenai mikroskop. Berikutnya ke alat optik berikutnya yaitu mikroskop. Definisi dari mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda asalnya. Perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop bergantung pada jenis mikroskop yang digunakan. Jenis-jenis mikroskop dapat dikelompokkan dengan berbagai kategori. Dua jenis mikroskop yang sering digunakan yaitu mikroskop optik, sering kali juga disebut dengan mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Lalu ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan mikroskop disebut juga mikroskopi. Selain itu, manfaat dari penggunaan mikroskop yaitu mampu mengukur benda-benda yang tidak dapat terukur dengan ketelitian tinggi oleh alat ukur konvensional, seperti bakteri, virus, sel darah, dan sel-sel tubuh makhluk hidup. Mikroskop memiliki skala ukur yang dapat berhimpit dengan bayangan benda sehingga ukuran benda dapat diketahui dengan pasti. Oke, lanjut ke prinsip kerja dari mikroskop itu sendiri. Pada prinsipnya, mikroskop memiliki dua lensa. Yang pertama ada lensa objektif, dan yang kedua ada lensa okuler. Lensa objektif berada pada bagian tengah di dekat objek yang akan diamati, dan lensa okuler merupakan bagian dari mikroskop yang digunakan oleh mata untuk melihat objek yang akan diamati. Bayangan yang terbentuk pada lensa objektif akan terbentuk pada titik fokus lensa okuler. Lanjut, ada bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer mata atau mata pengamat. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. Yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau disebut juga sebagai tubus merupakan bagian non-optik mikroskop
yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi yang lainnya selain untuk mengatur fokus, yaitu sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga ada cermin. Bagian mikroskop berikutnya ada reflektor atau disebut juga cermin, pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam ada dua jenis. Lalu lanjut ada yang keempat, ada diafragma. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Lalu ada kondensor. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerang pada objek yang sedang diamati. Ada contoh soal dari alat optik mikroskop ini, itu soalnya adalah perbesaran total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jika perbesaran yang dibentuk lensa objektif 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Mari kita bahas. Diketahui M sama dengan 100 xm yang berarti perbesaran total mikroskop. Lalu MOB sama dengan 5 kali MOB yang berarti lensa objektif. Yang ditanyakan adalah MOK. MOK merupakan lensa okuler. Lanjut. Mari kita jawab dengan rumus M sama dengan MOB dikali MOK. Yang bisa kita distribusikan, MOK sama dengan M per MOB sama dengan 100 per 5. Yang hasilnya adalah 20. Jadi perbesaran lensa okuler mikroskopik tersebut adalah 20 kali. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari materi alat optik ini. Alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan pada sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk berkontraksi dan berelaksasi. Titik jauh adalah jarak terjauh sebuah benda yang masih dapat dilihat oleh mata. Titik dekat adalah jarak terdekat suatu benda yang masih dapat terlihat dengan jelas oleh mata. Cacat mata disebabkan oleh bergesernya titik jauh dan atau titik dekat. Lalu, kacamata bifokal adalah kacamata yang menggunakan lensa positif dan negatif yang digabungkan. Lalu, loop adalah alat optik yang menggunakan lensa pada mikroskop yang dekat dengan tersebut, lensa objektif. Dan lensa yang dekat dengan mata disebut juga lensa okuler. Lalu teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih dekat. Lalu teropong bumi adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Yang terakhir ada teropong prisma, adalah teropong bumi yang menggunakan prisma sebagai pembalik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.